Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algoria Miranda dengan NIM 21129163. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan pada hewan. Nah, sama halnya dengan tumbuhan, perkembangbiakan pada hewan terbagi menjadi dua, ada yang generatif dan ada yang vegetatif. Nah, untuk perkembangbiakan generatif ini bisa kita sebut dengan perkembangbiakan seksual karena proses terjadinya yaitu menyatunya sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina yaitu sel telur. Selanjutnya ada perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan aseksual karena perkembangbiakan ini terjadi tanpa adanya perkawinan. Pada umumnya, perkembangbiakan vegetatif terjadi pada hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah yang dimaksud memiliki struktur tubuh yang tidak sempurna. Berikutnya kita bahas mengenai perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif ini terdiri dari yang pertama ada melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan biasanya memiliki ciri-ciri berdaun telinga, memiliki kelenjar, dan bernafas menggunakan paru-paru. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini disebut dengan mamalia. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan antara lain sapi, kuda, dan lumba-lumba. Berikutnya ada bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Ciri hewan bertelur, embrionya berkembang di dalam telur hingga menetas. Nah, telur tersebut menetas di luar tubuh induknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur antara lain berbagai jenis ikan, katak, burung, ayam, itik, ular kobra, kura-kura, buaya, cecak, dan lain-lain. Selanjutnya bertelur melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan disebut ovovivipar. Hewan ini bertelur dan embrionya berkembang di dalam tubuh induknya hingga menetas. Setelah menetas, individu baru tersebut akan keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar adalah ular boa, ular piton, dan ular sanca. Selanjutnya kita bahas mengenai perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama ada fragmentasi, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi membentuk individu baru dari bagian potongan tubuhnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah cacing pipih. Selanjutnya ada tunas. Tunas berbentuk dari dinding induknya yang menonjol. Nah, setelah dewasa, tunas tersebut akan memisahkan diri dari induknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah hewan hidra dan anemon laut. Selanjutnya kita bahas mengenai fase perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama ada fase embrionik. Nah, fase ini merupakan fase perkembangbiakan hewan ketika hewan tersebut membentuk zigot. Jadi zigot ini adalah pertemuan sel telur dan juga sel sperma. Hasil pertemuan sel telur dan sel sperma itu akan membentuk zigot atau embrio. Zigot di dalam rahim hewan akan mengalami beberapa tahapan, yaitu mulai dari pembelahan zigot, modula, blastula, gastula, dan juga tahap organogenesis. Setelah fase embrio, maka akan berpindah menuju fase pasca embrionik. Nah, fase ini merupakan tahapan perkembangbiakan yang akan terjadi setelah embrio itu ditetaskan atau dilahirkan. Fase ini akan terus ada sampai individu baru tersebut beranak dewasa. Nah, salah satu contoh yang melalui fase dalam perkembangbiakannya adalah daur hidup kecoa, daur hidup katak, dan daur hidup nyamuk. Sekian penyampaian video saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.